Dianggap parasit keluarga. Bab 43. Kalau rumah ini dirobohin, Mamak dan Widi tinggal di mana? Serga Ibu Rusmini ketar-ketir. Sofia yang masih jongkok di hadapan Kalandra, berangsur menatap sang Mamak. Widi ada suaminya. Dia tanggung jawab suaminya. Sementara Mamak mau ikut siapa? Terserah. Ibu Rusmini menggeleng tak habis pikir. Kamu enggak mikir, rumah ini juga masih peninggalan bapak kamu. Kalaupun memang kamu yang modalin buat bangun rumah ini, seenggaknya tanah ini murni punya bapak sama Mamak juga. Jadi kamu jangan asal robohin. Ngapain aku mikirin bapak, sedangkan alasan Mamak membenciku dari aku di kandungan, gara-gara malah bapak selingkuh pas Mamak hamil aku. Gitu kan, alasan Mamak sangat membenciku. Balas Sofia. Ibu Rusmini menggeleng tak habis pikir kemudian menghela napas pelan. Sof, tolong mikir, Sof. Bagi Kalandra, baik Ibu Rusmini apalagi Widi, benar-benar tidak ada yang tulus kepada Sofia. Alasan keduanya mengajak Sofia berkomunikasi pun karena keduanya mengharapkan rumah agar tidak dibongkar. Malahan sampai detik ini tidak ada yang mau mengalah untuk minta maaf. Kalau Mamak memang enggak mau tinggal sama anak-anak Mamak, nanti aku bangunin rumah baru. Namun rumahnya hanya untuk Mamak, Widi sama anak-anaknya enggak. Mereka biar jadi urusan si Agus. Ucap Sofia sesaat setelah ia berdiri. Sidang dadakan pun menghasilkan perobohan rumah sebagai hasilnya, selain Sofia yang akan membangunkan rumah baru untuk sang Mamak. Widi dan Agus langsung ketar-ketir. Widi sampai menyembah-nyembah kepada Sofia setelah sebelumnya, wanita cantik itu disemprot oleh Agus. Tentunya, belum ada niat tulus dari mereka termasuk dari Ibu Rusmini. Aku enggak akan minta tanah atau sisa bangunannya. Yang penting, bangunannya dirobohin saja daripada bangunan ini disalahgunakan, yakin Sofia. Ia mantap dengan keputusannya. 2 hari buat siap-siap beresin barang-barang kalian sebelum rumah ini dirobohkan, cukup. Ucap Kalandra memastikan. Ketiga wajah di hadapannya makin tak karuan. Namun dalam dekapannya, Daim yang sudah tidur menjadi mendengkur khas bayi flu. Itulah alasannya sulit memaafkan Ibu Rusmini maupun Widi. Mbak, tolong, Mbak. Mohon. Widi masih mendekap kedua kaki Sofia. Widi sungguh masih bersimpuh. Ted David apalagi Kalandra sampai geleng-geleng mendafitpinya. Bawaan yang harusnya hanya untuk orang tua Sofia, sengaja Sofia bagikan kepada Ted David. Hanya 1 paket yang disisakan dan itu untuk Ibu Nur yang selama ini membantu Sofia. Ibu Rusmini memang tetap dikasih, tapi jatahnya yang harusnya sangat banyak, tak lebih dari jatah Ted David yang langsung sibuk mengucapkan terima kasih. Semua Ted David diundang ke pernikahan Sofia dan Kalandra. Nantinya, mereka cukup kompak berkumpul karena akan disewakan minibus untuk pergi ke hotel resepsi pernikahan Sofia dan Kalandra digelar. Aku enggak main-main, Mak, di, Gus. 2 hari lagi rumah ini akan dirobohin. Dan mulai besok juga, aku akan minta orang buat-buatin Mamak rumah kecil-kecilan. Sofia sengaja pamit, tapi sebelum itu, ia dan Kalandra sudah mengatur semuanya. Dari semacam agenda perobohan, hingga pembangunan rumah untuk sang Mamak. Kamu berani nikahin anak orang dan bahkan sampai punya anak 3, otomatis kamu juga harus lebih mikir. Agus juga sampai menjadi bahan teguran Sofia.
Kemudian tatapannya teralih kepada Widi. Punya suami ganteng, bisa bikin perut kamu kenyang, Di. Bisa, suami ganteng kami bikin anak-anakmu hidup berkecukupan. Sekarang sudah jelas, kan? Kalian hanya punya waktu 2 hari. Mau kalian ngontrak atau bangun rumah di tempat lain termasuk tempat ini, terserah. Aku ingin lihat usaha kalian apalagi kamu, Gus. Orang tua sama adik kamu sampai tinggal di sini. Makanya karena itu, setiap Widi tahu aku mau ke sini, hawanya dia ke aku musuh. Sadar dia rumah ini aku yang bangun makanya dia takut, aku rebut sementara keadaannya, dia sengaja boyong keluarga kamu biar dapat cinta kamu. Saking bucinnya dia ke kamu, jadinya otaknya enggak bisa mikir. Entah memang beneran bucin atau kamu jampi-jampiin, aku enggak tahu, ya. Yang jelas, kamu itu beneran enggak tahu malu. Benalu, suami gagal, bapak enggak modal. Tegas Sofia. Enggak apa-apa aku kalian David P. jahat. Yang penting kalian mikir, biar hidup kalian ada kemajuan dan tentunya lebih berguna. Sofia memberikan daim yang sudah bangun kepada Kalandra yang masih berdiri di sebelahnya. Iya. Nanti kita langsung ke dokter, ya. Pilek ya, daim pilek. Kalandra pergi tanpa pamit, tapi ia mendadak ingat. Aku memang akan lapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten, tapi aku juga akan kasih waktu 2 hari. Selama 2 hari ini, kamu bisa berubah enggak? Yang, ayo pulang abis ini masih harus mampir ke rumah Ibu Nur, kan? Ini Daim mau langsung ke dokter. Sofia yang masih berdiri di depan teras rumahnya, menoleh sekaligus menatap Kalandra. Ia mengangguk-sangguk sambil menghela napas pelan. Tak pernah terbayangkan olehnya, kunjungannya ke sana malah membuat Daim langsung pilek. Ketika akhirnya Sofia menghadap ketiga manusia di hadapannya, ia pun kembali menghela napas. Cari suami ganteng boleh, tapi ya yang doyan kerja. Yang mau tanggung jawab. Cuma ganteng tapi enggak doyan kerja ya sama saja bunuh diri, kan? Ganteng, penyayang, tanggung jawab, punya banyak kerjaan. Tuh, Mas Kalandra. Tapi semuanya balik ke kita sih, ya. Jodoh kan memang cerminan diri. Karena sekadar tahu diri saja enggak bisa, ya Tuhan langsung jodohinnya sama selevelnya. Sofia mengangguk-angguk sambil tersenyum miris. Mulai sore ini juga, pasir sama material bakalan diantar. Sementara 2 hari lagi, aku sama Mas Kala juga bakalan kembali datang buat robohin rumah ini. Kalau Mas Bayu berani larang-larang aku robohin rumah ini, berarti dia wajib balikin semua uang yang aku pakai buat bangun rumah ini. Sofia menyeringai, merasa sangat miris pada kelakuan keluarganya khususnya kelakuan sang Mamak dan Widi, apalagi Agus. Mas Bayu enggak mungkin berani karena alasannya jarang kasih-kasih bahkan sekadar ke ibu saja, ya memang dia saja pas-pasan. Belum lagi istrinya juga tegas. Ya memang jadi istri harus gitu, soalnya kalau bukan ngandelin suami dan sama-sama kerja sama suami sendiri, ngandelin siapa? Ngandelin suami Ted David. Menurutmu gimana, Gus? Setelah begini, otak kamu masih macet. Widi, anak-anak kalian termasuk orang tua kamu, itu murni tanggung jawab kamu, ya. Sementara adikmu, lepas. Diajari kerja dan hidup mandiri biar enggak mengikuti jejak kamu soalnya semacam hidup malas dan jadi benalu memang bisa jadi budaya. Terserah kalian mau dendam apa bagaimana. Yang jelas, tanpa perubahan dari kalian sendiri,
hidup kalian tetap enggak akan ada perubahan. Ingat, 2 hari. Kamu juga jangan sampai lupa, Di. Kamu punya waktu 2 hari. Itu beneran kesempatan emas buat kamu daripada bertahun-tahun sekolah dan sampai jadi sarjana, hanya karena kelakuanmu yang minus ke keluarga, kamu kehilangan semuanya. Kali ini, Sofia benar-benar pergi. Hanya salam yang menjadi akhir dari kebersamaan mereka tanpa adanya salaman layaknya biasa. Para Ted David yang masih terjaga sekaligus sengaja menunggu Sofia dan Calandra, kompak mengantar. Apalagi selain tahu Calandra anak DPR kesayangan mereka, mereka juga sampai diundang ke pernikahan Sofia dan Calandra. Tentunya, sikap baik Calandra apalagi Sofia, menjadi alasan utama mereka bersikap sangat hangat layaknya sekarang. Besok saya ajak bapak saya ke sini, biar bapak lihat langsung keadaan jalannya yang memprihatinkan. Soalnya tadi saya langsung laporan katanya enggak ada permintaan khusus makanya bantuan yang datang ya bantuan jatah biasa, jelas Calandra sambil memasuki mobilnya. Ia memang akan mengemudi, tapi ia masih mengemban Daim. Satu hal yang membuat Calandra makin muak kepada Widi dan Agus termasuk itu kepada Ibu Rusmini. Karena menurut Ted David, kelakuan Widi dan Agus apalagi Ibu Rusmini memang sudah sangat keterlaluan. Itu kenapa, mereka tak segan datang di setiap Sofia datang dan pasti ada keributan. Keributan yang terjadi lantaran Widi tidak rela Sofia datang apalagi kalau Sofia sampai tinggal dan kembali mengambil rumahnya. Sebab alasan orang tua Sofia memiliki rumah gedong, dan Widi juga sampai sarjana, ya karena Sofia bekerja bertahun-tahun lamanya di luar negeri. Lusa, kita ke sini lagi, ucap Calandra. Masih tahu memangku Daim walau ia mulai mengemudikan mobilnya. Daim menjadi makin manja kepada Calandra. Bocah itu tidak mau jauh-jauh dari Calandra. Beruntung Calandra penyayang, apa kabar jika yang Daim inginkan sekelas David bapaknya yang semacam urus hanya ala kadarnya? Iya, Mas. Ini nanti sebelum ke rumah Ibu Nur, kita mampir dulu ke toko material, ya, sanggup Sofia. Tak mau membuat Calandra lelah apalagi kurang fokus dalam menyetir, Sofia mencoba mengambil alih Daim. Namun, bocah itu tidak mau dan langsung merengek, menghasilkan tangis yang begitu nelangsa. Sofia refleks berkaca-kaca menatapnya dan memang langsung ikut nelangsa. Sofia berpikir, Daim begitu karena ikut merasa nelangsa. Daim semacam merasa trauma pada omelan sang nenek. Karena saat sebelum David menjatuhkan talak kepada Sofia, Daim juga langsung menangis kejer ketika mendengar suara lantang Anggun dan Ibu Sumini yang sibuk menghakimi Sofia. Sudah enggak apa-apa, aku bisa kok. Lagian, nyetirnya juga enggak buru-buru. Daim ini sudah terbiasa dengan ketenangan. Daim beneran enggak bisa dikasarin. Ah! Napasnya makin sesak. Sabar ya, Mas. Sabar, abis ini pasti sembuh. Calandra yang berucap lirih juga mengunci kepala Daim menggunakan ciuman. Tentu Daim tidak bisa diperlakukan keras apalagi kasar. Karena lingkungan bayi itu tumbuh saja, benar-benar lingkungan yang hangat. Sebab semelelahkan dan sepelik apapun kehidupan seorang Sofia, kepada Daim, Sofia memperlakukannya sangat spesial. Malamnya, hujan deras membuat Calandra tertidur pulas. Di dalam kamar yang Sofia tempati, Calandra tidur di sebelah Daim. Selain Daim sampai tidur mangap karena flu, kening bocah itu juga dihiasi plester demam. Sementara di luar,
Sofia yang baru pulang membuat Ibu Kalsum tercengang. Ibu Kalsum menatap terkejut Sofia, kemudian berganti pada mobil yang Putra yang masih ada di depan garasi. "Enggak pulang sama Mas." Sofia tersenyum masam. Kalandra memang berjanji akan menjemput. Alasan Sofia sampai telat pulang juga karena menunggu jemputan. Apalagi selama dihubungi, tak ada satupun pesan maupun teleponnya yang Kalandra balas. "Kayaknya ini anak ketiduran," ujar Ibu Kalsum agak kesal sambil menggeleng tak habis pikir. "Sudah, Mah, enggak apa-apa. Lagian Mas Kala kayaknya juga capek. Oh iya, aku udah bawa lempung tanah liat buat rebus daun pepaya. Mama bilang lagi pengen kluban daun pepaya." Mendengar itu, Ibu Kalsum langsung memelotot kegirangan menatap Sofia, sebelum akhirnya ia juga sampai sibuk mengangguk. "Memangnya beneran, Mbak, kalau pakai tanah liat, jadi enggak pahit?" Lantaran Sofia langsung mengangguk-angguk, ia sengaja bertanya, "Beneran enggak pahit, Blas?" "Sama sekali. Iya, Mah. Ayo aku rebusin. Daunnya sudah ada, kan?" balas Sofia. "Iya, sudah Mbak. Tadi, Mama juga sekalian ambil daun jambu mete yang muda. Itu kan enak juga kan buat cowel lalap. Jadi Mama minta sambelin terasi juga ya, buat teman makannya." Ibu Kalsum makin bersemangat. Selalu begitu di setiap ia mengobrol dengan Sofia karena pada kenyataannya, mereka memang nyambung. Dalam artian, Ibu Kalsum merasa cocok dengan Sofia. Ada saja yang dibahas, bahkan tak jarang akan ada kejutan dan bagi Ibu Kalsum mirip keajaiban di setiap kebersamaan mereka. Semacam, hal-hal yang awalnya terasa mustahil bagi Ibu Kalsum, tapi semua itu terpatahkan oleh Sofia.